Halo semuanya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Tri Susilowati MTI. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul dengan materi piranti, masukan, dan keluaran komputer. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Alia Aina Sabila dengan NPM 24110045. Selanjutnya ada Ariel Dwi Andrean dengan NPM 24110005. Dan yang terakhir ada Fajar Purnama Maulia dengan NPM 24110010. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan judul piranti, masukan, dan keluaran pada komputer. Sistem komputer. Komponen utama. Hardware, perangkat keras fisik komputer yang dapat disentuh. Software, perangkat lunak berupa program dan aplikasi. Brainware, pengguna komputer yang mengoperasikan sistem. Konsep dasar input dan output. 1. Input, data masuk ke komputer. 2. Proses pengolahan data oleh CPU. 3. Output, hasil keluar dari komputer. Berperan sebagai penghubung komputer dengan dunia luar, sangat penting dalam proses pengolahan data. Apa itu perangkat input? Definisi: perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Fungsi: memberikan perintah atau data digital. Sinyal: tulisan, suara, klik, sentuh. Contoh perangkat input populer. Pertama, keyboard, memasukkan teks dan karakter. 2. Mouse, navigasi dan mengklik. 3. Scanner, digitalisasi gambar dan dokumen. 4. Webcam, menangkap gambar dan video. Fungsi utama perangkat input. Yang pertama, konversi data, mengubah data fisik menjadi sinyal digital. Perangkat input berguna untuk mengubah data dari bentuk nyata seperti suara, tulisan, tangan, atau gambar menjadi bentuk digital yang bisa dimengerti oleh komputer. Kedua, ada interaksi, mendukung komunikasi manusia dan komputer. Perangkat
input membantu pengguna berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer, contohnya lewat keyboard atau mouse. Ketiga, ada kemudahan, menyederhanakan proses input data. Perangkat input membuat proses memasukkan data menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah digunakan oleh manusia atau brainware. Selanjutnya, perkembangan perangkat input modern. Yang pertama, ada touchscreen, berupa sentuhan langsung pada layar untuk kontrol. Sekarang kita bisa langsung menyentuh layar untuk mengoperasikan perangkat seperti di ponsel atau tablet. Lalu kedua, ada sensor biometrik yang berupa sidik jari dan pengenalan wajah. Teknologi seperti sidik jari dan pengenalan wajah digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Ketiga, ada voice input, biasanya berupa perintah suara seperti yang sudah digunakan dalam Google Assistant. Perintah suara seperti "Oke Google" atau "Hey Siri" memungkinkan kita berbicara langsung ke perangkat untuk memberi instruksi tanpa mengetik. Dan yang terakhir, nomor 4, perangkat IoT berupa sensor pintar sebagai input baru. Sensor pintar di rumah atau kendaraan bisa mengirimkan data secara otomatis ke sistem lain. Contohnya seperti kamera CCTV di rumah yang mendeteksi sebuah gerakan. Lalu, apa itu perangkat output? Penjelasan sederhananya, satu, menyampaikan hasil output pemrosesan komputer ke pengguna. Perangkat output digunakan untuk menunjukkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer kepada pengguna. Contohnya seperti monitor yang menampilkan tampilan atau printer yang mencetak sebuah dokumen. Lalu kedua, konversi sinyal digital ke bentuk yang dipahami oleh manusia atau brainware. Perangkat output mengubah sinyal digital dari komputer menjadi bentuk yang bisa dimengerti manusia. Contohnya itu seperti tampilan visual atau suara. Dan yang ketiga itu media informasi berupa teks, suara, gambar, dan video. Perangkat output menyajikan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, dan video tadi. Contohnya seperti speaker untuk mengeluarkan suara atau proyektor untuk menampilkan gambar dan video. Oke, selanjutnya di sini ada contoh perangkat output komputer. Ada beberapa contohnya. Yang pertama di sini ada monitor, menampilkan informasi visual dan grafis. Monitor ini adalah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Digunakan untuk melihat hasil kerja komputer secara langsung. Yang kedua ada printer, mencetak dokumen dan gambar fisik. Digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke dalam sebuah bentuk fisik di atas kertas. Ketiga ada speaker, menghasilkan suara atau audio dari komputer. Cocok digunakan untuk mendengarkan musik atau suara dari sebuah video. Dan yang keempat ada proyektor, menampilkan
ke layar berukuran besar. Proyektor biasanya menampilkan gambar atau tampilan dari komputer ke layar yang lebih besar, biasanya digunakan dalam presentasi atau menonton film bersama-sama. Contohnya seperti nobar bola dengan layar tancap, itu biasanya menggunakan proyektor. Fungsi utama perangkat output. Satu, hasil akhir, menyajikan informasi final. 2. Aktivitas multimedia, visual, audio, dan fisik. 3. Komunikasi, media penyampaian hasil proses. Inovasi dan tren perangkat output modern itu ada 4 jenis, yaitu yang pertama LED OLED atau LED. LED OLED dan LED adalah jenis layar modern yang menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan warna cerah, konstan tinggi, dan konsumen daya rendah. Inovasinya seperti OLED transparan, layar lipat dan gulung, quantum dot, dan micro LED. Dan yang kedua ada printer 3D atau printer 3D mencetak objek fisik dari model digital dengan menyusun materi secara bertahap. Alat ini semakin digunakan di berbagai industri. Dan yang ketiga ada speaker pintar. Speaker pintar adalah perangkat audio yang dilengkapi asisten suara seperti Alexa, Google Assistant, atau Siri. Selain memutar musik, speaker ini dapat menerima perintah suara dengan mengontrol perangkat lain. Dan yang terakhir ada display portable. Display portable adalah layar tambahan yang dapat disambungkan ke laptop, ke ponsel, atau konset game, biasanya tipis, ringan, dan mudah dibawa. Perangkat input atau output dual fungsi yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, touchscreen. Fungsi dari inputnya mendeteksi sentuhan dari jari atau stylus pengguna seperti klik, geser, dan zoom. Fungsi outputnya menampilkan informasi visual seperti gambar, video, dan teks. Dan yang kedua ada flash disk. Fungsi inputnya mengirimkan atau mengunggah data dari flash disk ke komputer, dan fungsi outputnya menyimpan atau mengunduh dari data komputer ke flash disk. Dan yang ketiga ada network card atau kartu. Fungsi inputnya seperti menerima data dari jaringan, misalnya internet atau LAN, ke komputer, dan fungsi outputnya mengirim data dari komputer ke jaringan. Contoh penggunanya mengakses internet, mengirim email, atau upload file ke server. Tantangan isu terkini
pertama yaitu standar konektivitas adalah mencakup bagaimana perangkat saling berhubungan baik melalui kabel USB, HDMI maupun nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Meskipun banyak kemajuan, masih banyak tantangan. Tantangannya seperti fragmentasi teknologi, keterbatasan kompatibilitas antar generasi, dan kurangnya harmonisasi global. Kompatibilitas adalah kemampuan perangkat keras dan lunak dari berbagai prosedur atau platform untuk bekerja sama. Tantangannya seperti perbedaan sistem operasi, drive, dan dukungan perangkat keras, versi yang tidak sinkron. Ketiga yaitu keamanan data adalah sering meningkatkan konektivitas, resiko terhadap kebocoran, dan penyalahgunaan data juga meningkat. Tantangannya seperti ancaman siber, protokol lama yang tidak aman, kurangnya update sistem, dan privasi data pengguna. Studi kasus integrasi input dan output dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasir toko. Sistem kasir modern mengintegrasikan berbagai perangkat input dan output untuk mempercepat transaksi dan mencatat data penjualan secara real time. Yang kedua ada video call atau panggilan video online. Video call memungkinkan komunikasi dua arah melalui jaringan internet menggunakan kombinasi input dan output multimedia. Dan yang ketiga ada mesin ATM. ATM adalah mesin yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi penambahan secara mandiri tanpa petugas bank. Penutup atau kuis interaktif. Sebutkan 3 perangkat input deviance. Sebutkan 3 perangkat output deviance. Sebutkan 1 perangkat dual fungsi input dan output. Itu tadi penjelasan dari kami, semoga membantu dan terima kasih sudah menonton.